Horas. Selamat pagi bagi kita semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini kita akan beribadah untuk mengingat bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebelum kita beribadah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hari masih gelap, peristiwa mencengangkan terjadi dalam sejarah keselamatan oleh Allah. Sebab hari pertama minggu itu, Maria melihat bahwa kubur Yesus telah terbuka dan Yesus tidak ada lagi di situ. Dia sudah bangkit, maut telah dikalahkan. Itulah inti iman kita. Karena itu terimalah salam kami. Selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Karena itu mari kita bersukacita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 96 ayat 1 dan 2. Nungatalu hamatean. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak. Tuhan, berikanlah kepada orang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat
nomor 194 ayat 1. Dikau yang bangkit maha mulia. Yesus kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 21 sampai 28. Pada ibadah subuh ini, baik kita merenung bagaimana makna kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Percaya dan mempercayakan diri adalah dua hal yang tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa mengaku percaya kepada Allah, tetapi belum tentu ia mempercayakan hidupnya pada pengaturan Allah. Di tengah merebaknya pandemik virus COVID-19 saat ini, kebangkitan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kiranya dari setiap kita yang percaya kepadanya semakin berserah dan pasrah di bawah kuasa tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Seperti Marta yang diubahkan pengenalannya akan Yesus setelah peristiwa dibangkitkannya Lazarus dari kematian. Demikian juga kita, hidup kita akan berubah menjadi penuh gairah dan semangat menaati Dia kalau kita menyadari bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah Paskah subuh ini tertulis dalam Mazmur 21 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersukacita. Betapa besar kegerangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya.
Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ 91 ayat 1. Tuhan telah bangkit. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah subuh ini, hari kebangkitan Yesus, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Saya akan bacakan, saudara mengikutinya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, pada ibadah subuh ini kita merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati di rumah saja. Tidak seperti tahun-tahun yang lewat, ada yang merayakan di gereja, ada pula yang merayakan pergi ke kuburan. Tetapi pada saat ini di rumah saja. Walaupun kita merayakan kebangkitan dalam
ibadah subuh ini tidak mengurangi makna dari kebangkitan Yesus itu sendiri. Yang penting iman kita tetap bangkit dalam menghadapi segala tantangan zaman. Terlebih pada saat ini sudah 209 negara di seluruh dunia menghadapi tantangan dari virus COVID-19. Itulah arahan yang kita dengar dari pimpinan negara kita. Karena itu, kita di rumah saja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mengapa orang sukar percaya pada kebangkitan? Yang pertama, karena setan bekerja. Setan selalu bekerja pada saat manusia mendengar suatu kebenaran rohani. Ada suatu fakta yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu bahwa pada waktu seseorang mendengar sesuatu dari surat kabar, majalah, TV, WhatsApp, Twitter, bahkan iklan dan gosip, ia dengan mudah percaya tanpa meminta bukti. Tetapi seseorang mendengar firman Tuhan, maka seringkali ia tidak mau percaya sebelum ada buktinya. Mengapa? Jelas, karena dalam kasus pertama ia mendengarkan sesuatu yang bersifat jasmani dan duniawi, sehingga setan tidak merasa perlu untuk bekerja. Tetapi dalam kasus kedua ia mendengar suatu kebenaran rohani, sehingga setan merasa perlu untuk bekerja, sehingga orang itu tidak lagi percaya. Percaya pada kebangkitan orang mati adalah sesuatu yang penting. Karena kalau orang menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, maka ia pasti akan hidup semaunya sendiri. Bisa kita bandingkan dalam 1 Korintus 15 ayat 32b. Kepercayaan pada kebangkitan Yesus dari antara orang mati lebih-lebih merupakan sesuatu yang sangat vital untuk keselamatan kita. Bisa kita baca di Roma 10 ayat 9 sampai 10 yang berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu sebabnya dalam pemberitaan Injil selain menekankan kematian Kristus untuk dosa-dosa kita, Paulus juga menekankan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ini bisa kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena itu jelaslah bahwa pada waktu seseorang mendengar firman Tuhan, baik tentang kebangkitan orang mati maupun tentang kebangkitan Kristus, setan pasti akan bekerja mati-matian untuk membuat seseorang itu tidak mempercayainya. Kedua, hal itu dianggap tidak rasional dan tidak masuk akal. Ini biasanya merupakan anggapan dari orang-orang yang membanggakan kepandaiannya dan rasionya. Tetapi kalau mereka sampai pada kesimpulan seperti itu, hal itu menunjukkan kalau sebetulnya mereka justru kurang tajam dan kurang teliti dalam menganalisa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga,
ketidakpercayaan pada firman Tuhan, dan tidak adanya pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Orang yang betul-betul percaya pada firman Tuhan pasti tidak akan sukar untuk mempercayai kebangkitan. Tetapi manusia condong kepada dosa, tidak mungkin bisa percaya pada firman Tuhan maupun kebangkitan. Karena yang sering yang terjadi pada saat ini, bahwa ibadah-ibadah yang dia lakukan hanyalah seremonial, bukan lagi untuk mengenal siapa sebenarnya Allah itu. Karena itu, melalui kebangkitan Yesus ini dari antara orang mati, di mana kita merayakannya di rumah saja, kita harus meneguhkan, membangkitkan keimanan kita agar kita benar-benar percaya bahwa Kristus itu telah bangkit dari antara orang mati, mengubah hidup lama menjadi hidup yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita, apa kaitannya dengan Thomas? Mengapa Thomas tak percaya kebangkitan Yesus? Yang pertama, karena Thomas tidak hadir bersama-sama murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka di ayat 24. Bisa kita bandingkan di ayat 19 sampai 23. Mungkin kesedihan karena kematian Yesus menyebabkan Thomas pergi menyendiri. Sering ini terjadi dalam hidup kita. Jika ada problem, persoalan yang kita hadapi, maka kita akan mengurung diri kita. Maka kita akan menjauh dari saudara-saudara kita. Sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada waktu kita dilanda persoalan itu, pada waktu kita mengalami penderitaan itu, sehingga membuat mata kita menjadi buta akan kebenaran itu. Hal itulah yang dialami oleh Thomas, sehingga dia berkata, sebelum saya memegang, menjamah luka bekas paku yang ada di tubuh Yesus, saya tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kita tidak akan pernah tahu berapa banyak sukacita dan berkat Tuhan yang gagal kita terima karena kita membolos dari kebaktian maupun pemahaman firman Tuhan. Kita tidak tahu berapa banyak firman Tuhan yang dapat menguatkan kita untuk menghadapi segala problem karena kita jarang membaca firman Tuhan itu. Tetapi kita lebih sering mendengarkan berita-berita dunia ini sehingga kita ketakutan, sehingga kita ragu, bimbang dalam mengimani akan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Thomas adalah seorang skeptis, seorang yang selalu ragu-ragu dan tidak gampang percaya, dan juga secara alamiah adalah seorang pesimis, selalu meninjau masa depan secara negatif. Ini terlihat dalam Yohanes 11 ayat 16, dan terlihat lagi di sini murid-murid yang lain yang jumlahnya adalah 10 orang bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus, ayat beliau. Tetapi Thomas tetap tidak percaya. Ada beberapa hal yang bisa kita dapat dari kata-kata Thomas dalam ayat 25 ini. Yang pertama, ada sesuatu yang bagus dalam sikap dan kata-kata Thomas itu, yaitu bahwa ia jujur dan tidak munafik tentang ketidakpercayaannya. Ia tidak berpura-pura untuk percaya, sekalipun 10 murid yang lain percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Thomas tidak pernah mau memenangkan keraguannya
dengan berpura-pura bahwa hal itu tidak ada. Ia bukanlah jenis orang yang mau mengucapkan pengakuan iman tanpa mengerti tentang hal itu. Apakah kita sering pura-pura percaya pada kita, padahal kita ragu-ragu atau bahkan tidak percaya? Kemunafikan kita akan menyebabkan tidak adanya orang menolong kita dalam hal itu. Tetapi sebaiknya keterus-terangan kita akan memudahkan orang untuk menolong kita. Kalau kita mengalami sesuatu persoalan, kita beritahukan kepada sahabat, kepada teman kita, maka kita pasti mengharap bantuan mereka. Tetapi kalau kita mendiam diri, tidak akan pernah ada bantuan. Yang kedua, sikap Thomas ini bertentangan dengan banyak ayat kitab suci tentang firman Tuhan. Yang ketiga, kata-kata Thomas ini menunjukkan betapa Thomas sangat keras kepala. Ayat 25 air, aku tidak percaya. Ini menunjukkan dalam kejatuhan Thomas. Ia menjadi seperti orang kafir. Kalau rasul saja bisa jatuh seperti ini, lebih-lebih orang Kristen biasa. Karena itu, jangan sembarangan menghakimi pada saat saudara melihat orang jatuh. Tetapi tolonglah mereka, bantulah mereka. Itulah makna dari kebangkitan ini. Kita bangkit dari ketakutan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Jika kita merasakan berkat Tuhan ada bagi kita, maka melalui problem pandemik COVID-19 ini, banyak saudara-saudara yang membutuhkan aluran kita. Melalui kebangkitan ini, mari meringankan tangan kita untuk saling menolong. Itulah makna dari kebangkitan itu. Tuhan telah mengubah kita dari hidup lama menjadi hidup baru. Hidup baru itu peduli. Kalau kita orang percaya hanya untuk kita, hanya untuk diri kita sendiri, itu adalah kemunafikan. Tetapi orang percaya itu harus benar-benar saling memperdulikan, saling menolong sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita percaya dalam iman bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Sehingga iman kita akan ada damai sejahtera. Jika damai sejahtera di hati dan pikiran, itu adalah modal kita untuk melanjutkan perjalanan kita yang masih jauh. Secara khusus dalam menghadapi tantangan virus COVID ini, di mana pada saat ini kita dianjurkan untuk berdiam di rumah saja, janganlah kita berputus asa. Tetapi melalui kebangkitan Kristus pada tahun 2020 ini, mari berpengharapan bahwa COVID-19 ini akan berlalu dari seluruh dunia ini. Mari bangkit, mari bersemangat. Walau kita belajar di rumah anak-anak kami, walau kita beraktivitas dari rumah saja. Hanya karena itulah kita dapat memutus virus COVID-19 ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Melalui kebangkitan ini, kita semakin semangat dalam melalui segala liku-liku perjalanan hidup kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Di mana pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merayakan hari kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Inilah yang menjadi pengharapan kami,
agar kami tidak ragu-ragu lagi percaya akan firman-Mu, agar kami tidak bimbang lagi akan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. Secara khusus Tuhan, di mana 209 negara sudah dilanda virus COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya jika Tuhan yang berkehendak ini akan berlalu dari tengah-tengah dunia ini. Sehingga seluruh orang percaya, orang yang Kau kasihi akan dapat melakukan aktivitasnya kembali sebagaimana mestinya. Ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa yang bertatalah kerajaan surga. Melalui kebaktian subuh ini, biarlah kami bangkit dari segalanya Tuhan. Sehingga jikalau kami diperintahkan, diatur oleh pemerintahan kami agar kami berdiam diri di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, dan anak-anak kami belajar dari rumah. Itu adalah suatu hal yang lumrah Tuhan. Hanya melalui itulah kami dapat memutus rantai virus COVID-19 ini, agar kami tidak tersebar dan kami tidak menyebarkan COVID itu kepada orang-orang lain. Ya Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, melalui ibadah subuh ini Kau bawakan seluruh gerejamu dimanapun berada. Walaupun tidak dapat dipergunakan semestinya seperti biasa untuk merayakan hari kebangkitan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu yang kudus, itu di tengah-tengah bait suci-Mu itu Tuhan. Tetapi kami tetap beribadah di rumah kami saja. Tetaplah Tuhan menerima itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kami semakin kuat, semakin Tuhan mampukan dalam menghadapi segala problem. Tuhan Allah yang bertata kerajaan surga, berkatilah Bapak pemimpin kami, bangsa dan negara itu, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya yang selalu setia menangani virus COVID ini, agar seluruh bangsa ini Tuhan dapat menerima dengan tulus. Bapak, kami terus bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya Tuhan. Kiranya Tuhan ada selalu bersama Bapak ini. Ya Tuhan Allah, demikian juga para dokter, tim medis, perawat yang menangani saudara kami yang dirawat karena terkapar oleh virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka, Tuhan berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Sehingga melalui tangan mereka dapat menyembuhkan saudara kami yang terkapar COVID itu Tuhan. Dan bagi saudara kami, biarlah mereka tetap tenang dalam menghadapi COVID itu Tuhan. Sehingga mereka dapat memenangkan. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami, Bapak TNI dan Polri, biarlah mereka Tuhan berkati juga Tuhan. Karena mereka juga dapat membantu untuk memutus rantai COVID-19 ini melalui menjaga keamanan, ketertiban bangsa dan negara kami ini. Demikian juga relawan-relawan yang telah mengorbankan dirinya agar mampu memutus COVID ini Tuhan. Tuhan berkati, hanya kepadamu lah kami mengadu. Berkati pemimpin-pemimpin gerejamu dimanapun berada Tuhan. Sehingga para pemimpinmu dapat bersekutu dengan Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, ampunilah kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu kepada dunia ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 1 sampai 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Bangkitlah.